Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau tips versi abang-abangan untuk penggunaan cutting wheel pada gerinda. Karena kita tahu bahwa kecelakaan tertinggi untuk power tool itu ada pada gerinda dibanding dengan power tool lainnya. Yang terjadi adalah untuk sekarang ini untuk pemasangan mata gerinda aja masih banyak pendapat ya, polemik ya. Ada sebagian orang memasang mata gerinda itu untuk mereknya sisi dalam. Ada juga sisi luar. Yang satu bilang, oh channel luar negeri juga masangnya di luar banyak katanya. Ada juga sebagian lagi ngomong, oh ada juga yang sisi belakang untuk merek dari cutting wheelnya. Nah dalam hal ini adalah sebuah video yang subjektif tentunya. Jadi saya akan memberikan tips versi saya. Jadi kalau Anda punya pendapat sendiri ya silahkan saja. Karena itu sah-sah saja. Ini adalah versi aman abang-abangan channel. Saya akan menguji dengan menggunakan solid cutting wheel batu potong 4 in. Produk ini sangat terjangkau harganya. Untuk satu lembarnya, satu kepingnya ini di Rp2.000 ya untuk satunya. Kemudian untuk satu dus ini isinya 20. Sangat terjangkau menurut saya. Seperti ini untuk packagingnya ya, solid by Bull. Jadi solid ini memang produknya Bull. Cutting wheel batu potong 4 in. Bisa dipakai untuk stainless dan metal. Ya. Di sini untuk maksimum RPM-nya di 15.300 RPM. Ukuran 4 in, ketebalan di 1,2 mili. Ini sudah pernah saya pakai kemarin, 1 keping 2 keping ya, saya uji waktu itu. Jadi seperti ini untuk batu mata potongnya ya. Nah, kita akan aplikasikan untuk tips pemotongan dari berbagai macam media. Di sini saya udah siapkan besi behel ya atau besi beton, ini 12 mili. Kemudian besi hollow. Terakhir kanal U baja ringan. Di sini sering ya terjadi kecelakaan kerja memotong kanal U ini dengan menggunakan gerinda. Sebenarnya kalau pengen lebih aman lagi memang menggunakan gunting ya, tapi kadang-kadang kan lama atau males, ada gerinda, comot aja gerinda kan gitu, nggak ada masalah. Yang penting adalah caranya benar. Ini benar menurut saya guys ya. Jadi sekali lagi kalau Anda punya pendapat yang lain silahkan. Tips yang pertama untuk gerinda ini ya, kalau Anda akan gunakan untuk pengamplasan, kalau memang gerinda yang Anda punya, gerinda listrik ini tidak mempunyai variable speed, gunakan dimmer. Anda bisa membeli dimmer di marketplace banyak ya, ada yang 50.000, 100.000 murah. Nah, saran saya gunakan yang minimal 4.000 watt karena nanti lebih awet untuk dimmernya. Bisa Anda rakit sendiri gampang atau Anda membeli yang sudah jadi. Agar kecepatannya ini bisa Anda atur untuk pengamplasan pada media kayu maupun besi. Karena kita tahu untuk gerinda listrik itu biasanya mempunyai RPM di atas 8.000 RPM. Kemudian jangan lupa gunakan cover blade ya, ini pengaman ya, ini dibuat tuh untuk dipakai guys ya. Banyak sekali yang melepas untuk cover ini. Disitulah makanya banyak kecelakaan kerja untuk power tool gerinda ini. Bisa boleh dipasang handle kalau memang Anda akan bekerja dengan 2 tangan, atau tanpa handle juga nggak apa-apa. Selama Anda memegangnya mantap. Anda harus yakin, harus mantap. Kalau kita menggunakan alat kayak setengah-setengah, khususnya para pemula, kayak tanggung-tanggung ya jangan. Anda harus yakin, Anda harus mantap dalam megang gerinda itu. Ya, jangan takut, kalau takut nanti malah kenapa-napa. Kemudian masalah dilema, ini dilema yang tadi saya bilang kontroversial ya, banyak orang berpendapat. Ada orang yang suka memasang dengan model seperti ini. Ada juga yang model seperti ini. Nah, bagaimana kalau saya? Kalau saya lebih aman memasang mata gerinda itu posisi brandnya, posisi mereknya itu ada di bawah. Kenapa? Alasan pertama adalah agar mur pada pengunci gerinda ini ketemunya yang kasar guys, ini permukaan kasar ini, sehingga untuk mur ini tidak gampang untuk terlepas. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa sengaja ini di bagian luar yang sisi kasar ini supaya bisa dipakai untuk menggerinda juga, jadi habis buat motong juga buat gerinda merapikan. Nah itu jangan ya, karena ini berbahaya. Bayangkan ini tipisnya hanya 1,2 mili atau 1,5 mili ya, untuk menggerinda sangat berbahaya.
Jadi jangan gunakan cutting wheel ini untuk menghaluskan. Gunakan mata gerinda dengan ketebalan 3 mili atau yang 6 mili. Jadi kalau saya pemasangannya seperti ini. Jadi kalau menurut saya lebih aman atau paling aman menggunakan cutting wheel dengan posisi mata gerinda yang seperti ini. Mereknya berada di sisi belakang. Yang di depan adalah yang polos. Kemudian dalam kita memotong media misalnya hollow, ya, kalau saya akan potong secara keliling. Jadi kita tidak akan habiskan dari sisi atas misalnya separuh, kemudian sisi bawah separuh, itu tidak. Tapi saya akan memotongnya itu secara keliling. Sehingga mata gerinda ini tidak masuk terlalu dalam. Itu yang akhirnya bisa terjepit mata gerindanya, pecah, dan akhirnya ke muka kita atau ke orang lain. Begitupun pada saat untuk pemotongan besi behel, besi beton, saya biasanya akan keliling seperti ini, akan saya putar. Untuk kanal U baja ringan, kalau saya, ya menurut saya nih lebih aman, cara pemotongannya adalah bukan mulai dari samping atau bukan mulai dari sisi atas, tetapi saya akan mulai dari sisi bawahnya. Jadi saya akan potong di bagian sini, kemudian bagian sini. Setelah itu baru saya di bagian sampingnya. Terakhir di bagian depan. Nanti kita akan praktekkan. Nah, kenapa harus seperti itu? Biasanya kalau kita memotong langsung dari sisi sampingnya dengan cutting wheel, si kanal U ini biasanya akan melengkung, atau istilah orang Jawa bilang ngulet. Nah, itu yang akhirnya akan menjepit mata gerindanya. Ngeri guys. Gerinda itu kalau matanya udah kejepit di sebuah media, itu mentalnya itu bisa ke depan atau ke belakang. Dengan posisi sweet yang seperti ini misalnya, kalau udah mental, atau misalnya yang di samping, ya itu kan kita nggak akan bisa mematikan kecuali kita mencabut stop kontaknya. Nah, itulah bahayanya pemakaian gerinda. Makanya sebenarnya kalau gerinda yang paling aman menurut saya itu gerinda-gerinda yang menggunakan sistem switch-nya itu tekan. Apa itu namanya ya? Jadi modelnya pedal switch gitu ya, pedal switch gitu. Ditekan sehingga kalau gerinda ini terlepas, otomatis gerindanya akan mati. Jadi mirip dengan gerinda-gerinda cordless guys ya. Gerinda cordless juga kebanyakan kan sistemnya sistem tekan. Bukan hold seperti ini. Switch on off ya. Kebanyakan gerinda cordless sistem tekan. Itu juga lebih aman menurut saya. Sedikit mengingatkan khususnya para pemula juga. Biasanya itu kalau pemotongan hollow atau media apapun kan di lantai karena besi itu kan panjang-panjang. Mungkin akan repot untuk mengangkat di atas meja. Nah, jangan lupa untuk pemotongan itu kan biasanya kita ganjel. Jangan mengganjal seperti ini. Lalu yang kita potong di sini, ini juga akan terjepit untuk mata gerindanya. Tetapi posisi mengganjalnya seperti ini. Jadi media yang akan kita potong misalnya di sini. Secara otomatis kalau ini kita udah potong, maka besi ini akan turun ke bawah. Sehingga malah semakin lebar untuk celahnya, bukan menyempit. Sementara kalau kita potong di bagian sini seperti ini, wah, tambah masuk, tambah kejepit guys. Nyawa taruhannya. Oke guys, kita akan langsung untuk menguji ya kehebatan dari solid bull cutting wheel batu potong 4 in. Sekaligus saya akan memberikan tips versi abang-abangan. Jangan lupa gunakan face shield ya semacam ini dan sarung tangan. Dan saya akan praktekkan pemotongan ini di lantai. Karena kebanyakan orang menggunakan gerinda ini di lantai atau tanah gitu ya. Ya karena mungkin panjang dari besi hollow kan lumayan ya, namanya 4 meter ya, sehingga untuk mengangkat ke meja, ke ragum itu kan susah. Jadi ya langsung biasanya memotong hollow ataupun besi behel semacam ini ya di lantai. Nah, kita akan praktekkan bagaimana supaya aman tanpa menggunakan ragum. Yang pertama harus kita perhatikan adalah arah dari percikan api. Arah percikan api ini seharusnya ke belakang, tidak boleh ke depan. Biasanya kalau saya memotong itu seperti ini, sehingga arahnya ke sana, ya tidak ke badan kita. Yang penting arahnya ke belakang. Jangan arah percikan api itu ke depan. Karena kalau ke depan, biasanya posisinya seperti ini cara memotongnya. Itu akibatnya kalau ini sampai terjepit, mata potong ini, mentalnya akan ke arah kita. Tetapi kalau posisi percikan dari mata gerinda ini ke belakang, ke arah kita, seperti ini, itu kalau kita lagi musibah, misalnya kita nauzubillah min dzalik, kita musibah, itu mentalnya akan ke depan si gerindanya. Makanya
kalau Anda memotong media-media seperti ini, pastikan di depan Anda tidak ada orang, karena sangat berbahaya penggunaan gerinda ini. Yang kedua, kalau kita mau memotong di sini, ya, posisi pengganjalnya ini harus ini. Jangan sampai seperti ini, karena akan menjepit dari mata gerindanya. Pemotongannya juga harus bertahap. Kalau bisa diinjak-injak guys, seperti ini ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, jadi memutar, jangan memotong besi hollow ini setengah-setengah, setengah atas, setengah bawah, jadi 2 step gitu, jangan, itu sangat berbahaya, walaupun posisinya seperti ini, ya, keliling. Kemudian untuk besi behel atau besi beton, biasanya saya kalau memotong itu mirip dengan besi hollow, jadi diputar. Kencang banget ini gerinda bull. Sedikit lebih lama dibandingkan kita memotong sekaligus ya guys ya, tetapi menurut saya ini jauh lebih aman. Safety first. Kemudian tips memotong kanal U baja ringan. Wah, ini tipis tapi berbahaya guys ya. Tipis tapi mematikan ini kalau menggunakan gerinda. Nah, biasanya kalau saya memotong baja ringan itu di sisi bagian bawahnya dulu ya. Kita akan coba ya. Jadi ini tanpa saya garis guys ya, untuk mempercepat video ini. Saya potong dulu di bagian sini. Kemudian baru samping atas dan samping yang bawah. Kita coba. Jadi step keduanya tadi seperti ini ya, dan si besi ini akan melengkung ke atas seperti ini, tidak menjepit untuk mata gerindanya, sehingga ini aman. Nah, setelah seperti ini boleh kita tekuk secara manual ya, atau kita bisa gunakan gerinda lagi untuk memotongnya. Ya, jadi seperti itu guys ya. Ada 3 tahapan dalam memotong kanal U baja ringan versi abang-abangan. Di bagian yang bawah ini, bagian samping, terakhir bagian atas. Jos! Luar biasa. Untuk matanya juga ini awet guys ya. Ini tadi kita memotong 3 media baja ringan. Ini besi behel 12 mili, besi beton. Kemudian ini besi hollow, ketebalan 1,8 mili, 3x3, termasuk awet kalau menurut saya ya, masih seperti ini ukurannya. Kemudian tajam karena memang tipis ya, ketebalannya hanya 1,2. Jadi menurut saya untuk mata gerinda solid ini juga di samping berharga terjangkau, tetapi ini sebuah mata gerinda yang sangat recommended.
Untuk tips, jadi seperti itu guys ya. Itu bukan saya menggurui, mohon maaf. Saya juga masih belajar. Tetapi itulah cara saya dalam memotong berbagai macam media yang di pengujian tadi. Untuk yang besi behel, besi hollow, dan kanal U baja ringan. Hati-hati memotong baja ringan dengan menggunakan gerinda. Ya, saran saya, sekali lagi, saran saya, cara memotongnya seperti yang tadi saya contohkan. Oke guys, jadi demikian ya tutorial singkat dari saya, tips cara aman versi abang-abangan dalam memotong kanal C baja ringan, kemudian besi beton dan besi hollow. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.